Di dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan potensi akal, ruh, dan jasad yang membedakan dari makhluk lain. Hakikat manusia ini mencakup aspek jasmani, rohani, akal, dan sosial yang saling terkait. Pemahaman ini sangatlah penting karena memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia sesuai dengan syariat Islam. Manusia yang memiliki dimensi spiritual dan intelektual harus dididik secara holistik agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Pendidikan Islam ini menekankan keseimbangan ilmu pengetahuan, moralitas, dan spiritual. Di era modern seperti ini, tantangan seperti pergeseran nilai akibat globalisasi dan teknologi muncul, sehingga pemahaman hakikat manusia di dalam Islam menjadi kunci agar pendidikan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam yang kokoh. Bila rumusan masalah dari makalah kami itu ada dua. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hakikat manusia di dalam perspektif Islam. Yang kedua yaitu bagaimana implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan Islam. Tujuan dari pembahasan kami ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang hakikat manusia dalam perspektif Islam. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisis implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan Islam. Hakikat manusia menurut Islam yaitu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki potensi besar untuk berkembang menuju kesempurnaan. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Mengapa demikian? Karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah memberikan akal, kemampuan seperti berpikir, berbicara, melihat, dan mendengar yang tidak dimiliki makhluk lain. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu suci dan siap menerima kebaikan. Terdapat 4 istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama itu Al-Bashar, manusia sebagai makhluk fisik dan biologis. Nah yang kedua Al-Insan, merujuk pada manusia dengan aspek fisik dan spiritual yang sering lupa tujuan hidupnya. Nah yang ketiga Al-Nas, ialah manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berinteraksi dalam masyarakat. Nah yang terakhir Bani Adam. Bani Adam artinya keturunan Nabi Adam, di mana menekankan asal-usul dan martabat manusia. Manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaan Allah. Kita unik karena bisa mendidik dan dididik. Berbeda dengan makhluk lain, manusia mirip tumbuhan yang butuh air dan udara, dan juga seperti hewan karena mengikuti hukum hayati. Namun, manusia punya keistimewaan yang sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga alam dan membawa kebaikan bagi seluruh ciptaan. Proses terbentuknya manusia berasal dari tanah, lalu melalui proses yang luar biasa hingga menjadi makhluk yang paling sempurna dan berbagai kemampuan. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur atas karunia ini. Sebagai makhluk berakal, manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan membantu kita memahami dunia, mengenal diri sendiri, berpikir kritis, lebih dari itu. Pendidikan membentuk karakter, etika, dan nilai moral yang menjadi pedoman hidup. Kemajuan bangsa sangat bergantung pada pendidikan. Negara maju biasanya memiliki sistem pendidikan yang baik. Sebaliknya, kurangnya pendidikan menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendidikan adalah proses membentuk kepribadian, empati, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Kurikulum harus terus berkembang agar relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Teknologi digital mengubah cara belajar dan mengakses informasi. Sistem pendidikan harus adaptif agar efektif. Namun,
masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan pendidikan berkualitas karena kendala ekonomi, geografis, dan sosial. Jadi, pendidikan adalah kunci untuk membangun manusia yang mandiri dan berdaya. Semua pihak, individu, keluarga, dan masyarakat berperan penting dalam mendukung pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal gelar, tapi bagaimana kita berpikir, bertindak, dan memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan Islam. Implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas, berkarakter yang baik, spiritual kuat, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Beberapa implikasi hakikat manusia terhadap pendidikan Islam yaitu yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam ini untuk membentuk manusia yang seimbang antara akal, hati, jasmani, dan rohani. Pendidikan itu tidak hanya akademik, tetapi juga nilai moral, spiritual, dan sosial. Yang kedua yaitu pendidikan holistik. Manusia punya tubuh, akal, dan jiwa yang harus seimbang. Pendidikan Islam ini menggabungkan antara ilmu dunia dan akhirat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu pendidikan berorientasi kepada akhlak. Penting menanamkan karakter dan moral sesuai syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti tanggung jawab, empati, dan kejujuran agar hidup sesuai ajaran Islam. Yang keempat yaitu kebebasan dan kewajiban. Manusia bebas memilih, tetapi harus memenuhi tanggung jawabnya dan tunduk kepada Allah. Pendidikan Islam ini mengajarkan dengan menggunakan kebebasan menilai agama agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk dan tidak baik. Yang kelima yaitu proses pendidikan yang seimbang. Perlu keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia agar manusia tidak hanya mengejar dunianya saja, tetapi juga mencari keridhaan Allah dengan di kehidupan dunia. Dan yang terakhir yaitu pengembangan potensi manusia. Manusia itu mempunyai potensi fisik, intelektual, dan spiritual yang harus dikembangkan secara menyeluruh melalui pendidikan Islam sesuai dengan keunikan masing-masing dari individu tersebut. Kesimpulan dari makalah ini yaitu pendidikan Islam harus dirancang secara holistik dan seimbang agar dapat membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Dengan demikian, manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan penuh kesadaran akan tujuan penciptaannya serta mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Hakikat manusia dalam perspektif Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan dan tanggung jawab besar dalam kehidupannya. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT serta menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Pemahaman ini harus menjadi dasar dalam sistem pendidikan Islam agar dapat mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi.